Masjid ini didekne ini untuk apa? Masjid ini didekne untuk sholat. Nek gak enek wong sholat di desa kene, masjidnya dibutuhne ndak? Dibutuhne ndak? Nek mati mbok ngremi ya. Masjid itu digunakan untuk sholat. Data 1. Pada saat Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, gitu kan ya? Kemudian naik ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, kemudian ke 8 ada perintah sholat. Dhisik di antarane masjid karo sholat. Kemudian setelah turun, logikanya kan mestinya kan setelah perintah sholat, turun, bla bla bla, teko Mekah, kemudian gawe masjid. Logikanya lah ngono ta mestine. Lah ini kan gawe masjid, iki masjide wis enek dhisik, lagi enek perintah sholat. Gitu. Piye iki cak-cakane? Lah iya. Data kedua, yang namanya Masjidil Aqsa saat Nabi Muhammad masih menjadi tempat pertikaian antara Yahudi dan Kristiani. Perebutan antara yang disebut sinagog sebagai tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, itu pun masih keyakinan di masa lalu. Dan yang kedua, itu adalah gereja yang diinginkan oleh orang-orang Kristen untuk dijadikan tempat ibadahnya orang Kristen. Atau disebut sebagai tempat sejarah orang-orang suci. Kan begitu. Sekarang kalau Nabi Muhammad melu ngumbyuki ben saya tukarane ben saya gayeng. Jadi antarane Yahudi Kristen kurang rame sehingga Nabi Muhammad atas perintah Allah ikut to rame tukarono karo Yahudi karo Kristen. Masuk akal enggak? Wis ben bingung-bingung pisan. Kita ngajak berpikir. Logis enggak? Masa Gusti Allah ngejak tukaran? Itu kan bertentangan dengan dawuh. Setiap mawasobi, setiap para nabi dan rasul saya utus ke muka bumi, syara'alakum, saya syariatkan bagi mereka dan kepada umat-umat yang bersama dengan mereka, dengan nabi ini, dengan dia, Nuh waldi al-Haina, Nuh, Isa, Musa, An-Akimuddin, untuk menjadi pelaku kehidupan dunia ini adalah penegak kehidupan, penegak kebenaran, yang intinya kehidupan sosial itu adalah wala tatafarraqu. Jangan sekali-kali kamu melakukan bentuk perpecahan dan pertikaian di antara kamu dan memancing pertikaian di antara kamu. Bertentangan enggak? Ini ya. Kemudian sekarang apa itu, Bapak Ibu yang berbahagia? Kemudian istilah Aqsa itu kecil, hanya mihrabnya di dalam. Ya, itu sebenarnya awalnya. Kemudian pada saat kita berbicara tentang sebuah itu, tentang apakah benar yang dikatakan Masjidil Haram itu adalah bentuk bangunan, masjid dalam makna makanun, dalam makna tempat, sifat, ya, masjid dari kata sujud saat ditambahi mim itu bisa dalam hal ini bisa dianggap sebagai makanan atau sebuah tempat. Kemudian di sini ada yang bersifat majas, ada yang bersifat maknawi, ada yang bersifat hakiki. Ada yang bersifat simbol atau asma, gitu ya. Yang disebut sebagai simbol atau asma itu adalah bentuk bangunan, itu adalah Masjidul Asma, itu hanya masjid sebagai simbolik. Jadi kemudian yang disebut dengan majasi itu adalah dunia seisinya. Kemudian disebut hakiki itu adalah diri kita sendiri, kan begitu. Itu sesungguhnya makna masjid. Tempat sujud. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi saat kita berbicara tentang kembali kepada Isra Mi'raj,
masjid seperti apa? Bahwa yang Masjidil Haram, pangapunten, nyuwun gunge pangapunten. Ini kalau saya cerita sejarah ini akan sangat panjang karena ini akan berkaitan dengan sampai zaman Yazid. Ya. Umayyah sampai akhir gitu ya. Tapi ini terlalu panjang. Maka karena supaya saya tidak ceritakan jenengan kepanjangan, saya hanya meminta jenengan percaya saja. Begitu dulu ya. Gitu ya. Iku nek teko subuh gak tutup kalau sitok Umayyah tok begitu ya. Nah, kemudian pada saat berkaitan dengan permasalahan ini, karena ada gejolak-gejolak hebat di zaman Yazid bin Muawiyah, ini ada sesuatu yang peristiwa-peristiwa hebat, gitu ya. Tapi nggak memungkinkan saya ceritakan di sini. Saya cuma begini. Tadi pada saat Masjidil Haram, saya langsung ngambil maknanya saja. Yang dimaksud masjid itu sesungguhnya dadanya sendiri-sendiri. Yang dimaksud sholat nyambung dan menyatu itu adalah manusia yang berada di dalam fitrah. Bukan secara fisikly, bukan secara fisik ini, itu bukan semata-mata itu. Sholat itu manunggal atau nyatu atau nyuwiji, itu makna sholat. Itu makna sholat, gitu ya. Jika pada saat Masjidil Haram, apa itu? Haram itu maknanya apa sih haram? Haram itu sesuatu yang apa haram? Hah? Sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk satu ditempati, satu dipakaikan, satu digunakan, satu dimakan, seterusnya dimakan, begitu ya. Itu adalah haram. Sesuatu yang tidak layak itu disebut haram, kan gitu. Sehingga pada saat disebut Masjidil Haram itu apa? Bahwa jiwa rogonya Kanjeng Nabi Muhammad ini telah dikeluarkan dari dirinya itu sesuatu yang tidak layak, diharamkan segala hal yang tidak layak. Oke, saya akan cerita awal mula Isra Mi'raj. Yang ini juga sering memunculkan satu perspektif fenomena begini. Bahwa dokter sedunia ini melakukan bedah yang sekarang ini berkembang teknologi, itu yang pertama kali melakukan, yang menjalani bedah seperti ilmu dokter sekarang itu adalah Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj dibedah sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Pernah dengar gini? Bener? Nggih Bapak Ibu? Pangapunten, gunge pangapunten. Kalau ini saya pangapunten kalau berani mengungkap itu keliru. Kalau saya berani mengatakan itu kebohongan, itu kedunguan. Sesuatu yang gak masuk akal digatuk-gatuk nih begitu loh. Apa kaitannya? Kemudian malaikat Jibril golek lading, golek pisau, golek arit, ngeraji Nabi Muhammad begitu apa? Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan kalimat dibedah dadane Kanjeng Nabi? Jangan dimaknai segala sesuatunya itu majas, segala sesuatunya itu hanya kulit. Istonek jenengan itu ngudari apapun, diudari coro nganggo kulit, jenengan gak akan pernah bisa makan. Nek gak percaya tak kei duren, panganan sak kulite. Gitu loh ya. Aja dimaknai mentah. Pada saat sekitar di tahun 620, 11 tahun kenabian, saya mengambil yang ini bukan yang 10. Pada saat di bulan November, itu Siti Khadijah, bulan Agustus tanggal 22, itu pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Sekarang saya tanya, jika ada seseorang, supaya memudahkan saja, kalau kamu, orang yang menanggung hidupmu, orang yang menjadi tempat bergantungmu, orang yang kamu cintai meninggal dunia, kamu gimana rasanya? Pi rasane?
Satu, kamu senengi, kamu tresnani, dan orang itu adalah melindungi hidupmu. Kira-kira kalau meninggal dunia kamu seperti apa? Bingung, judek kan gitu kan? Pada saat di bulan Agustus kurang lebih tanggal 19 ini pun juga merupakan informasi sejarah bahwa yang namanya Abu Thalib, pamannya Kanjeng Nabi itu sedo atau meninggal dunia. Dia adalah pelindung yang memiliki kekuatan yang mendukung semua bentuk kegiatan atau dakwah beliau walaupun dia belum Islam. Saya tekankan begini, ini karena ada maksud. Enggak begitu sayang. Gitu ya. Pangapunten. Abu Thalib itu Islamnya Islam. Gitu ya. Tapi saya akan cerita. Nabi Muhammad itu bukan pembawa Islam. Tolong difahami secara utuh. Tolong dipahami. Siapa yang bawa Islam itu? Nabi Muhammad? Enggak. Sejak Nabi Adam itu sudah Islam gitu. Dan selamat bla 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 begitu ya. Mohon. Kemudian jenenge itu Abdullah. Bapak Nabi Muhammad itu jenenge Abdullah. Nah Abdullah itu urung Islam, urung iman, jenenge itu Abdul Kafir, Bapak Ibu. Ayo mikir yuk. Takjak mikir. Kemudian Abu Thalib, kalau seandainya dia itu belum Islam namanya enggak Abu Thalib, Abul Fusuk gitu loh ya, atau Abul Jahal, bapak wong goblok. Abu Thalib tuh bapak wong pinter, wong duwe ilmu gitu loh ya. Abdul Muthalib itu orang yang menghambakan diri, Muthalib orang-orang yang mencari ilmu. Gitu. Pangapunten. Jenenge sudah menggambarkan, kita nggak berani. Gitu. Kemudian ada kan Abu Thalib kan saat meninggal karena yang melindungi selama ini sehingga Nabi Muhammad itu menjilati seluruh tubuhnya yang tidak hanya lubang dubur sehingga tetap kena neraka gitu kan. Piye ngene kena ngluruske wong ki dawa banget nek cerita iki. Kadang iki mengko YouTube wis ngaji. Gregeten gitu. Pangapunten. Iki poedi men iki ya. Jadi enggak begitu. Abu Thalib itu gurunya Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita ceritain kan panjang. Aku kok kedawan, aku kentekan waktu. Aku kan dulu jam. Cik sore. Jadi pada saat pertama mutlak punya guru, ya. Kemudian bahwa pada saat berbicara tentang masjid, ini diuraikan panjang lebar, langsung tak gitu, nek kamu mungkin penjelasan lebih detail ke pondok kalau yang nggak terbiasa ke pondok begitu ya. Masjid itu adalah rogo inilah namanya masjid. Haram itu dodonya Kanjeng Nabi, hal-hal yang najis itu dibuang. Ya, dikarenakan apa? Saat beliau ditinggal oleh pamannya 3 bulan kemudian ditinggal istrinya sebagai sang penyandang dana, gitu. Ada satu keanehan Bapak Ibu, kalau kita mau kritis, ada satu keanehan. Orang Arab itu kalau ada perempuan menjadi tokoh nggak pernah bisa diterima di zaman itu. Satu, jika orang Arab di zaman Nabi Muhammad ada orang yang disanjung anak laki-laki. Kedua, ketiga, jika anak pertamanya perempuan, anaknya keduanya perempuan, itu cenderung dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Makanya ada kejadian. Ada salah satu sahabat sebelum Islam, dia anak satunya perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, pegel dipendem hidup-hidup, akhirnya kan begitu. Kan itu yang terjadi. Karena di zaman itu, kalau punya anak perempuan itu adalah aib bagi keluarga. Tidak bisa diajak berjuang.
dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan keluar rumah, apalagi bisnis. Logikanya begini, kenapa Siti Khadijah kok bisa? Malah dia konglomerat dan terkaya saat itu di tanah Arab. Dijawab enggak? Gak usah ya, gak usah. Kiki tak jawab, ya rodok dawa neh kepindu, kaget. Gitu. Siti Khadijah itu nama setelah di Arab. Sebelum di Arab punya nama lain kan gitu. Dia pendatang. Dari mana? Ya bisa jadi Caruban, bisa jadi. Makanya Khadijah jenenge Arab, depannya Khadijah Siti kan gitu. Siti itu kan Jawa. Ini jadi juga tak gadek, gatok matok ini janjane iki. Iki ya sebenarnya bukan sains ini sebenarnya. Wong Jawa iki setekai karena situ tuh mana tanah tapi itu kan yang dituankan gitu atau dewi. Jadi kalimat subhana sabah. Sabah itu suci. Sabah itu begini. Jadi pada saat ada gelas ini yang ada gelas kosong yang ini kotor, maka harus dibuat sabah, harus dibersihkan. Itu namanya sabah. Sehingga ini bersih dan layak untuk dikasih atau diisi air yang siap minum. Itu namanya ini sabah. Itu maknanya ini sabah. Kemudian jika ada isinya pada saat kita mengatakan, pada saat dikatakan bahwa subhanalladzi, bahwa pada saat asro perjalanan dari dapur sampai ke sini itu adalah bentuk memahasucikan tamu. Subhanalladzi asro bi abdihi, dia sadar sebagai hamba, maka air yang telah dimasukkan ke dalam gelas yang secara air itu bersih layak minum dan secara wadah bersih gitu, bersih dan secara air suci. Secara gelas wadah ini bersih layak untuk diisi air yang suci, maka ini menjadi subhanalladzi asra bi abdihi, maka didangkan itu disebut sebagai subhanalladzi asra bi abdihi dengan penghambaan. Sebab jika dia yang orang dapur tadi atau suruhannya yang nyuguh ini tidak dengan bi'abdi, tapi dengan bijahili, dengan kesombongannya, bijahiliyahnya, maka dia lempar. Monggo digaglak pun ki kula suguhi, iki nek nggawe ya angel, iki jikoke banyu yang ngebur, orang mbok ombe tak antem kowe kan gitu. Itu berarti enggak jadi subhanalladzi gitu loh. Jadi kalimat subhanakalladzi bi abdihi, baknya bak majrur, kalimat majrur jaron itu maknanya totalitas, tidak ada keinginan nafsu sedikit pun dan tidak akan pernah membantah tuannya, dan dia menerima adanya dan dia sangat percaya bahwa tuannya tidak akan menjatuhkan dan menghinakan. Faham arah saya ini? Kenapa? Saat Nabi Muhammad sampai kepada peringkat 6, langit 6, kemudian dia masuk ke 7, ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat 50 waktu. Artinya saat itu Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam. Artinya sehari semalam ada 24 jam, berarti setiap jam plus berapa? 2, kan gitu. Modern gak jenengan? Upamane perintah sholat 50, wis saya yakin gak sah Islaman. Wis yakin saya. Kenapa saya yakin? Paling tidak menggambarkan diri saya. Wis mau jelas Islam, kan gitu. Karena hebatnya Nabi Muhammad, kemudian turun ke peringkat 7, langit 7 ke 6, petuk Nabi Musa. Kemudian karo ketemu karo Gusti Allah, dan hebatnya Robbuka, gendeng tenan ini gendeng ini, maaf. Jadi Nabi Musa itu begini, Muhammad, kamu ketemu dengan Tuhanmu. Iya,
Tuhanmu memerintahkan apa? Hebat gak? Gak menggunakan Tuhan kita ya. Jadi Tuhan yang Musa karo Muhammad beda, ini jangan kurang ajar ya. Jadi sorry. Jadi, tapi saya nggak bahas ini karena ini kalau ini nanti saya ngomong filsafat begitu ya. Jadi pada saat kita berbicara perihal pada saat itu, perintah apa dari Tuhan? Saya diperintah oleh Tuhanku 50 waktu. 50 waktu. Nabi Musa, nggak kuat umatmu. Sana ke Tuhan lagi. Gitu. Bapak Ibu, jenengan seharusnya sudah mulai berpikir ada kontradiktif dengan kalimat bi'abdihi. Bi'abdihi itu dengan penghambaan, itu tidak ada nyang-nyangan. Begitulah. Seharusnya Pak Majrur itu menunjukkan totalitas. Gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian akhirnya turun menjadi 5. Alhamdulillah seperti kita sekarang. Makanya jenengan itu, ini ketepatan ada Mas Habib dan teman-teman. Kita, negara kita, orang Islam, enggak akan pernah menang perang melawan Israel. Jangan berharap menang dengan Israel. Kita punya hutang budi hebat. Kalau nabinya orang Israel tidak memberi usulan kepada Nabi Muhammad untuk berani menentang Tuhannya, yang semula 50 jadi 5, ya, itu kita 50, berarti kita itu juga harus berterima kasih dengan orang-orang Israel. Maka nggak akan pernah menang, walaupun skuadronnya di Wahyudi gak bisa menang karo Israel, gitu loh. Karena kita punya hutang budi. Gitu. Rasa ngelok nih sampean karo wong Israel. Gitu. Ditompo begitu ya. Kita sholat 5 waktu ini gara-gara Nabi ini wong Israel. Benar kan Nabi Musa. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi Masjidil Haram itu sudah ada. Jadi saat itu Nabi Muhammad mengalami gejolak hebat karena ditinggal oleh paman dan istrinya. Yang saat kedua paman dan istrinya ini masih sugeng, orang sana silau, takut, dan nggak sama sekali tidak ada keberanian karena ada Abu Thalib. Yang kedua, kekayaannya jauh di bawah Siti Khadijah. Maka tidak berani berbuat apa-apa. Miliarder, bahkan mungkin triliun kalau dikalkulasi sekarang. Maka pada saat itu, saat beliau meninggal, oloan hujatan hebat yang diterima oleh Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya. Itu hebat yang diterima. Jenengan lagi ditinggal garwane apa bojone ditinggal nyambut gawe. Mulai sesapsi pisan wis budrek nggih Bu nggih. Lagi ditinggal situ padahal ini yang melindungi, yang dicintai, yang mendanai, ini situ. Gejolak hebat. Ngersulo. Kepamane bayangin awak dhewe lho ya. Ngersulo, meruntik, pegel, kecewa. Gimana sih Tuhan, saya katanya kan kedawan sebagai utusan, tapi kok malah dicabut orang-orang yang dekat dengan saya, yang melindungi dan yang mendanai saya, kan gitu. Ngersulo hebat, akhirnya dibully, kan gitu. Ya. Selanjutnya Abu Thalib sedo saja sudah dibully, sudah mulai berani melakukan pertentangan, pembulian, olok-olokan, berusaha membunuh, apalagi saat Siti Khadijah sedo. Kayak apa rasanya? Gejolak batin. Pada titik tertentu kemudian malaikat Jibril menjabarkan tentang Eli bahwa dunia ini hanya alat, dunia ini hanya media, dunia ini bukan tujuan, harus ditanggalkan, harus disingkirkan segala bentuk gejolak-gejolak fana yang bersifat sementara harus benar-benar dibersihkan dari dadanya. Liyu mahiso ma fi kulubikum, bersihkan dada kamu.
Waliyab taliyallah ma fi sudurikum walimaghso ma fi qulubikum, membersihkan apa yang berada di dalam dada dan mensucikan apa yang di dalam hati. Kemudian bisa nerima. Akan tetapi informasi dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah menjadikan otaknya mumet, menjadi otaknya panas, kebul-kebul model awak dhewe kan begitu. Judek nggak karo-karuan, maka harus juga menundukkan otaknya, maka disebut Masjidil Aqsa. Aqsa itu koso, maknanya itu tempat tertinggi, tempat yang jeduk, yang di atasnya tidak ada lagi. Maka itu sesungguhnya yang disebut dengan masjid. Maka otak digunakan untuk berpikir, dihubungkan dengan berfungsinya hati nurani, maka disebut Masjidil Aqsa dan disebut Masjidil Haram. Jadi kan mungkin bingung. Lihat terus, katanya kan Masjidil Haram kan Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, ada ayat yang sangat jelas konkret. Bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher dengan nadi, itu lebih dekat Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali daya kuatnya Allah. Jika hamba-hambamu bertanya tentang aku, wa ini qarib, bahwa aku ingsun Allah itu sangat-sangat dekat. Wes aki masuk akal enggak? Nek kok Masjidil Haram, kemudian Gusti Allah, kemudian di luar diri Nabi Muhammad. Begitu loh, Bapak Ibu. Wes nomornya jawaban toh ya. Enggak di mana-mana, Gusti Allah di jobomu po. Gitu loh ya. Bahwa fa'akim wajhaka lidini khanifa fitratallahu lati fatoronas alaiha. Fitrah manusia yang menjadikan seseorang bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, itu karena ada fitrah yang asalnya dari fitrahku, fatoronas alaiha, yang fitrah manusia saya ciptakan asal dari fitrahku. Saya cuilkan, mana fitrah itu cuilan milik Allah. Dia bisa bergerak, dia bisa melihat, itu karena ada fitrah dariku. Kan itu. Nafakhtu min ruh, dan saya tiupkan ruh yang asalnya dariku, maka kamu punya kehidupan. Saat ruh yang menjadikan kamu bisa melihat, bisa kamu menjadikan kamu bisa bekerja, bisa menjadikan kamu hidup di dunia. Ruh ini milikku, tapi kamu aku sebagai daya kuat kamu, maka itulah yang disebut dosa. Kan begitu sebenarnya. Ya. Tapi ini detailnya ya. Tapi ada gambaran, bisa nerima ya, sakit nggih? Ya. Itu artinya menunjukkan bahwa wa marumah bukan kamu yang membalang, walakin Allah, sesungguhnya Allah yang bandem, begitu loh ya. Artinya bahwa Allah kan dekat banget. Gitu, ya. Jadi, sekarang gini loh. Jenengan tuh kalau budal ke ndelok bal-balan, melihat sepak bola di MU di Inggris, ini duit-duit lebih mudah daripada menyelami diri. Gini apa mboten? Kan itu. Ini tentang Isra Mi'raj sekilas bahwa itu Masjidil Haram apa, Masjidil Aqsa itu apa, judek akhirnya semuanya tunduk kepada kebenaran Tuhan. Maka terjadilah asro itu perjalanan, ya dunia itu perjalanan, ya. Lailan itu maknanya hitam pekat yang tidak ada pilihan. Saat orang berada di dalam gelap, tidak pernah bisa membaca dan tidak pernah bisa membaca ayat, dan dia tidak di dalam terang, itu disebut lailan. Lailan itu apa? Dunyo, gitu. Jadi di dunia ini kalau tidak di dalam petunjuk, tidak di dalam terang, manusia itu gelap. Apa yang terjadi? Dalam ketidakpastian, dalam keraguan-raguan, dalam kebingungan, dalam kepanikan, ambigu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Gitu lagi. Ya, pada saat kita di dunia ini, itu yang disebut lailan. Jadi dunia ini
enek pedang, enek terang itu kalau enek lampu, enek srengenge. Kalau srengenge enggak enek itu gelap. Jadi yang dimaksud dengan gelap lailan itu bukan malam hari. Faktanya ngaten lho nggih faktane pun ngaten faktane pun supaya jenengan lebih ngeh faktane. Loh, lailan kan itu ayatnya kan lailan. Begini. Jadi judeknya keadaan jenengan ki kalau upamanya hutang di apa jenenge bank Percit ya. Upamanya kamu hutang di bank Percit atau bank apa jenenge? Titil nggih. Nggih, upamanya enggak. Tapi di sini enggak ada nggih, mboten nonton nggih. Itu kalau jenengan malam hari itu padang apa peteng? Padang. Tapi nek pada siang berarti itu adalah peteng. Gitu loh. Pada saat awan was-was, waduh ini nanti sing nagih hutang teko kok ndang bengi, nek bengi mesti aman gitu loh. Gitu loh. Jadi bukan masalah situasi fisik. Apalagi itu adalah isimnya adalah fa'il. Oke. Apa yang berbeda? Ini sekilas tentang Isra Mi'raj yang berkaitan dengan seperti apa begitu ya. Subha itu memahasucikan, lailan itu seperti itu, asra seperti itu. Jadi sesungguhnya itu adalah sebuah makna secara utuh gitu. Tentang jati diri fitrah manusia ditunjukkan oleh gurunya. Ini loh yang punya nama Allah, ini jati diri kamu. Kamu mengalami perjalanan kehidupan beban dunia itu kalau tidak punya guru, tidak di dalam huda, maka kamu dalam kepanikan. Normal dunia lakukan sesuai spesifikasi di bidangmu masing-masing, genapi tatanan lahirmu dengan iman, ma'adroka ma'hakoh, maka kamu akan berada di dalam kepastian hidup